Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-17. Judul renungan kita pada hari ini adalah anak-anak Allah. Gedung gereja sering disebut sebagai rumah Tuhan. Karena itu dengan mudah orang mengatakan bahwa anak-anak Tuhan adalah mereka yang rajin datang ke gereja. Sebagian orang menambahkan anak-anak Tuhan adalah mereka yang menerima baptis. Lebih daripada itu, anak-anak Allah memiliki ciri hidup dalam pimpinan roh. Roh Allah membebaskan kita dari siklus dosa, sehingga oleh pengangkatan dari Allah kita menjadi anak-anaknya. Roh Kudus memberikan kesaksian dalam hati, meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh roh kita mampu dan berani menyapa Allah sebagai Bapa tanpa rasa takut, karena dosa-dosa kita sudah diampuninya. Pembenaran di atas Roh Kudus adalah dasar dan titik awal pengudusan. Anugerah keselamatan membawa kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Roh Allah memerdekakan kita dari dosa supaya hidup anak-anak Allah tidak dikendalikan oleh keinginan daging. Kemerdekaan dari dosa ditandai dengan hidup dalam kesucian, aktif bertindak melawan dosa untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Tindakan aktif ini bukan sekedar melakukan perbuatan yang kelihatan rohani tanpa dijiwai oleh motivasi yang benar. Bukan pula kamuflase yang digunakan sebagai topeng rohani. Hidup oleh roh menghasilkan perubahan pola pikir, motivasi dan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya perubahan tersebut membuahkan kehidupan yang dipenuhi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh roh kita diangkat menjadi anak-anak Allah, hidup dalam kesucian, dan menghasilkan buah kebenaran. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Kita lihat ya, meninggalkan kehidupan menuruti hawa nafsu dan memulai hidup sesuai dengan kehendak roh Tuhan. Ya. Mari kita baca Roma pasal yang ke-8 gitu ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena dia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oke, mari kita lihat. Yesus adalah solusi atas keselamatan umat manusia. Saudara, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat pertama dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Saudara, ini adalah ayat yang sangat hebat menurut saya. Karena sesungguhnya manusia berdosa itu, upahnya itu adalah maut. Konsekuensi logis daripada orang yang berdosa itu adalah dia dihukum, dia pantas mendapatkan maut.
Tetapi barang siapa yang percaya pada Kristus, maka tidak ada penghukuman di dalam dia. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12 ditulis gini ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, dan tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Saudara, dari Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12 dikatakan bahwa memang tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang yang mencari Allah. Itulah sebabnya penghukuman maut adalah sesuatu yang pantas. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal. Di dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya judul slide ini adalah Yesus adalah solusi atas keselamatan umat manusia. Karena kalau tidak ada Yesus, maka umat manusia semuanya, saya katakan semuanya itu akan masuk neraka. Ingat, tidak ada Yesus, semuanya akan masuk neraka. Demikianlah sekarang. Tapi karena ada Yesus, firman Tuhan di Roma pasal 8 ayat 1 kali. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman. Kita bertanya-tanya, loh, katanya semuanya masuk neraka. Kenapa kok ayat ini tiba-tiba mengatakan tidak ada penghukuman? Perhatikan baik-baik. Bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ini sesuai dengan Roma pasal 6 ayat 23. Hidup kekal, bukan kematian kekal ya, tapi hidup kekal di dalam Kristus. Jadi Yesus adalah solusi atas segala keselamatan umat manusia. Oke, mari kita lihat ayat 2. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu. Saudara, penyebab kita tuh bisa datang kepada Kristus adalah kita tuh dilahir barukan oleh Roh Kudus. Karena itu memang pekerjaan Roh Kudus, melahir barukan. Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 9 dikatakan ini. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu, Yesus ini ngomong sama murid-muridnya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu maksudnya Roh Kudus ya, itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, Yesus yang pergi, aku akan mengutus dia, penghibur itu, kepadamu. Nah kalau penghibur itu yang Roh Kudus itu datang, maka apa yang dia lakukan? Ayat 8. Dan kalau dia datang, roh itu datang, dia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9 dijelaskan, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku. Jadi kepada orang, banyak orang yang tadi ya, yang Roma 3 ayat 10 sampai 12 katakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Nah, kepada orang-orang yang demikian itu perlu diinsyafkan akan segala dosanya. Kepada orang-orang yang tidak percaya itu, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Terus Yohanes pasal 3 ayat 5 dikatakan demikian ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti mengalami pekerjaan Roh Kudus itu adalah salah satu syarat seseorang bisa menghadap kepada Tuhan. Bisa bebas dari maut. Sehingga dikatakan roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu. Memerdekakan artinya dulunya itu terbelenggu. Terbelenggu dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Dulu terikat, dulu tidak ada jalan keluar. Dulu keberdosaannya pasti akan membawa maut. Tetapi justru karena adanya kehadiran roh, maka hidupnya bisa dimerdekakan. Itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Maksudnya gini ya. Apa sebenarnya fungsi daripada hukum Taurat? Roma 3 ayat 19 ayat 20 dikatakan ini. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena orang melakukan hukum Taurat. Nah ini fungsinya ya. Justru oleh karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, hukum Taurat ini standar. Kalau dalam
Dunia pabrikasi itu ISO. Standarnya. Internasional standarnya. Internasional standarnya itu seperti ini. Siapapun atau aktivitas apapun yang tidak sesuai standar itu dipandang bersalah. Sama. Kalau tidak sesuai dengan Taurat Tuhan, itu pasti dipandang bersalah. Dipandang berdosa. Itu adalah fungsi Taurat. Untuk menunjukkan bahwa standar manusia, standar Tuhan terhadap kekudusan itu seperti ini. Tapi manusia tidak sanggup untuk mencapainya. Itu sebabnya kenapa kalimat yang berwarna hitam di ayat 3 ini ya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Maksudnya gini ya, kedatangan Kristus itu adalah menggantikan posisi kita. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya mengalami maut itu. Tetapi, Yohanes 3 ayat 16, tetapi karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Bapa itu telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tidak mengalami hukuman, tetapi beroleh hidup kekal. Bagaimana mungkin orang yang percaya Yesus tidak mengalami hukuman? Karena Yesusnya menggantikan posisi kita. Yang seharusnya dihukum kita, maka Yesus menggantikan posisi kita dengan cara mati di kayu salib, menerima murka Allah. Ketika Yesus berkata, kiranya cawan ini lalu daripadaku, cawan itu melambangkan daripada murka Allah. Tetapi dia berkata akhirnya, bahwa kehendakmu yang jadi. Artinya, dia menerima cawan murka Allah itu. Yang seharusnya ditanggungkan dan diterima oleh kita, manusia yang berdosa. Itulah hukum substitusi dari Allah. Perubahan hidup orang yang menerima Kristus. Nah, yang keempat dikatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Tuntutan hukum Taurat itu apa ya? Tuntutan hukum Taurat adalah gagal melakukannya, maka maut akan menjemput sebagai balasannya. Tuntutannya seperti itu. Gagal melakukan sesuai standar tadi yang saya bicarakan, maka maut sebagai konsekuensi logisnya. Nah, hukuman ini yang ditanggung oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita yang seharusnya binasa, tidak binasa karena Kristus menggantikan posisi kita. Nah, sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka kita harus hidup menurut roh. Ini yang penting di ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, orang yang itu menuruti hawa nafsu, itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang yang hidup menurut roh, ketika Roh Kudus sudah mengisafkan dunia akan dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman, maka mereka itu yang sudah diinsafkan itu ya, itu memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena hidup kita ini sudah dibeli oleh Kristus. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Tapi orang yang belum hidupnya dibeli oleh Kristus, itu mereka hidupnya diperbudak oleh dosa. Sehingga mereka hidup menurut daging, memikirkan hal-hal daging. Mereka tidak memiliki kesanggupan, inability, tidak punya kesanggupan, tidak punya kemampuan untuk berpikir atau hidup menurut roh. Itu adalah kondisi orang-orang yang berdosa. Maka kita harus peduli terhadap kondisi-kondisi mereka, karena mereka belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, berikutnya. 3 konsekuensi orang yang hidup dalam hawa nafsu. Tadi kita bicara khusus ya. Ketika seorang itu hidup di dalam hawa nafsu, hidup dalam keinginan daging, maka 3 hal apa yang menjadi konsekuensinya? 1, maut. Betapa bahayanya keinginan daging itu, sampai disandingkan dengan maut. Jadi bagi kita yang hidup mengabaikan Tuhan, tidak memperdulikan Tuhan, tidak peduli Tuhan ngomong apa, tidak peduli Tuhan itu mau bicara apa, tidak memiliki keinginan untuk mencari kehendak Tuhan, maka maut itu adalah upahnya. Poin kedua, perseteruan terhadap Allah. Jadi, hidup menurut hawa nafsu, itu sama saja hidup melawan Allah. Against God. Melawan Tuhan. Karena dia tidak takluk pada hukum Taurat. Dia tidak takluk. Tidak mau hidup di bawah hukum. Tapi mau hidup di luar hukum. Hal ini memang tidak mungkin. Tidak mungkin baginya itu maksudnya tidak mungkin seorang yang masih memiliki keinginan daging. Tetapi hidup di dalam hukum Tuhan. Tidak mungkin. Karena seorang yang
hidup di dalam hukum Tuhan, pasti tidak memiliki keinginan daging. Itu. Jadi yang kedua adalah, konsekuensinya orang itu adalah melawan Allah. Melawan Allah. Hal yang ketiga, yang perlu kita ketahui adalah, orang yang hidup di dalam hawa nafsu tidak mungkin mendapat perkenanan Allah. Ini penting. Saudara, dunia ini adalah milik siapa? Milik Tuhan. Kalau Anda bekerja dalam suatu perusahaan tertentu, pasti Anda berusaha menyenangkan daripada pemilik perusahaan Anda, yang meng-hire Anda, yang mengupah saudara, yang memperkerjakan Anda. Sama, kita itu adalah hidup di dunia ini sewa. Kita itu bukan pemilik daripada dunia ini. Yang memiliki dunia ini adalah Tuhan. Yang memiliki alam semesta ini adalah Tuhan. Sehingga mendapatkan perkenanan Allah adalah suatu hal yang penting. Tetapi karena seorang itu hidup dalam daging, hidup dalam hawa nafsu, maka tidak mungkin dia mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Nah, terus apa akibatnya kalau Anda tidak mendapatkan perkenanan daripada Tuhan? Ya, Anda tahulah kalau misalkan Anda sudah tidak disukai oleh owner Anda akan tidak memiliki karir yang jelas di dalam perusahaan tersebut. Sama, Anda tidak akan mempunyai makna hidup ketika Anda tidak mendapatkan perkenanan dari Allah. Jadi, setelah mengetahui 3 fakta penting tentang orang yang hidup di dalam hawa nafsu, mendapatkan maut, melawan Allah, tidak mendapatkan perkenanan Allah, masih maukah kita hidup di dalam hawa nafsu? Atau kita sudah memiliki niat setelah mendengar ayat 6, 7, 8 tadi dibacakan untuk meninggalkan dari segala hidup kedagingan kita. Saya mengajak kita semua untuk meninggalkan daripada cara hidup kita yang sia-sia, cara hidup yang penuh nafsu, tinggalkanlah semuanya itu. Milik Kristus. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah itu diam di dalam kamu. Saudara, ini penting ya. Jika seorang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Ayat 9 ini menerangkan status orang yang hidup dalam Kristus. Orang yang hidupnya di dalam Kristus, itu hidupnya dipimpin oleh Kristus. Jelas ya? Jangan pernah berharap ada perubahan nilai hidup jikalau roh Tuhan tidak tinggal di dalam hidupmu. Tidak, itu tidak mungkin terjadi. Kalau Anda merasakan, aku hidupnya tidak berubah terus. Jangan-jangan roh Allah memang belum tinggal di dalam hidupmu. Anda mungkin belum bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Anda harus datang kepada Tuhan. Berdoa, mohon. Kiranya Tuhan memakai kehidupan saudara untuk dipakai untuk menjadi alatnya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Apa keuntungannya roh tinggal di dalam hidup kita? Kuasa dosa tidak akan membawa kita, tidak akan bisa membawa hidup kita kepada maut. Karena kuasa dosa telah dimatikan. Ya, tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan. Karena kita sudah menerima roh, maka kita menerima kehidupan, bukan kematian. Gitu ya. Roh membawa kita bersama-sama dengan sang kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kebangkitan tubuh. Ini penting sekali ya. Dan jika oleh roh dia yang telah membangkitkan Yesus, kemudian kata kerja membangkitkan ini diulangi lagi, membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, dia juga yang akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Jadi ayat ini mengatakan adanya kebangkitan tubuh. Karena Kristus itu bangkit, benar-benar bangkit tubuh. Bukan hanya bangkit secara roh saja. Berita kebangkitan tubuh ini memang agak sulit diterima oleh orang-orang Yunani abad pertama ya. Yang menganut ajaran bahwa tubuh itu adalah penjara jiwa. Mereka ada yang berpikiran bahwa setelah manusia mati, justru dalam momen pembebasan. Ketika roh itu terpisah daripada tubuh, maka jiwa ini akan bebas. Karena tubuh dianggap penjara jiwa. Tubuh dianggap jahat, jiwa dianggap suci. Sehingga ketika tubuh ini bebas, roh itu bebas lepas daripada tubuh yang adalah penjara jiwa, maka ini adalah kebebasannya sejati. Nah, terus ajarannya Paulus kok malah nanti tubuhnya ada bangkit lagi. Nah, kalau tubuhnya bangkit lagi kan terpenjara lagi. Nah, ini konsep ini yang sulit diterima, saudara. Konsep Alkitab memang berbeda dengan konsep filosof Yunani ya.
Jadi memang kebangkitan tubuh itu ada karena Yesus pun juga mengalami kebangkitan tubuh. Dia roh itu ya, membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Jadi ketika murid-murid bertemu dengan Yesus selama 40 hari menampakkan itu ya, setelah kebangkitan, itu tubuhnya benar-benar bisa disentuh. Buktinya ya Yohanes 20 ayat 29 kan, benar-benar Thomas itu menyentuh daripada tubuh Kristus. Itu ya. Kedahsyatan orang yang hidup dalam roh. Jadi saudara-saudara kita adalah orang-orang berhutang. Ini penting ya. Kita adalah orang-orang yang berhutang. Berhutang apa? Berhutang kepada darah Kristus di kayu salib. Karena tanpa adanya darah Kristus di kayu salib, kita akan masih ada dalam hukuman. Tapi toh nyatanya kita sudah berada di luar hukuman. Kita tidak dihukum menurut Roma 8 ayat 1. Sebabkan karena apa? Karena kita hidup di dalam Kristus. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi fungsi daripada kehadiran roh, itu apa? Memampukan kita untuk mematikan perbuatan daging. Dan hidup di dalam kebenaran, serta melakukan banyak pekerjaan Allah yang sudah Allah persiapkan sebelumnya untuk kita lakukan. Supaya kemuliaannya itu ditinggikan. Oke, sekarang kehidupan yang dipimpin oleh roh Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Wah, ini penting ya. Saya sandingkan dengan Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya gini ya, kita bisa simpulkan. Semua orang yang satu dipimpin roh Allah. Yang kedua, percaya dalam namanya. Yang ketiga, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau Anda bertanya, apakah syarat seseorang menjadi anak Tuhan? Apakah Anda mempercayai Yesus Kristus? Apakah Anda memberikan hidupmu dipimpin oleh roh Allah? Apakah Anda menerimanya sebagai Juru Selamat dan Tuhan yang mengatur kehidupanmu? Tiga ini diterima, jawabannya yes semua. Maka Anda anak Allah. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saudara, roh perbudakan adalah roh yang membawa kita pada keinginan daging. Dan efek daripada keinginan daging adalah akibatnya maut yang membuat kita ketakutan. Lah, ketika kita hidup, kita dikuasai oleh roh, maka kita itu seharusnya sudah bebas daripada ketakutan. Barang siapa yang sudah di dalam Kristus, maka tidak perlu takut lagi, karena telah dibebaskan daripada keinginan-keinginan daging. Status kita diubahkan dari orang yang berdosa, dari anak setan, anak iblis, menjadi anak Allah. Sehingga ayat 15 berkata, kita akan menerima roh yang menjadikan kamu kata, ya Aba, ya Bapa. Janji Tuhan dan penderitaan. Ini menarik. Ketika roh masuk dalam kehidupan kita, maka bukan berarti roh manusia kita itu meninggalkan kita. Sehingga kita itu kehilangan kepribadian kita, identitas kita. Tidak. Buktinya pada waktu sebelum berdosa, Anda suka main sepak bola. Setelah terima Yesus, ya tetap senang main sepak bola. Toh. Gak tiba-tiba kesenangannya terhadap main sepak bola itu hilang. Nggak seperti itu, bukan? Terus kemudian sebelum Tuhan terima Yesus, Anda pandai sekali bermain gitar. Setelah terima Yesus, tetap pandai bermain gitar. Nah itu berarti rohnya kan tidak hilang. Bukan berarti nanti diubahkan 100% dalam pengertian bahwa kita menjadi tidak bisa apa-apa. Yang diubahkan itu adalah apa? Roh kita itu terhadap cara pandang kita. Terhadap dunia ini. Dulunya suka berbuat dosa, tapi setelah mengenal Kristus, setelah roh itu ada dalam kehidupan kita, maka kita kita memiliki cara pandang yang berbeda. Kita membenci dosa. Dari dulu mengasihi dosa, suka berbuat dosa, sekarang membenci dosa. Itulah yang diubahkan. Jadi yang dulunya bertentangan dengan roh, sekarang itu selaras. Itu sebabnya ayat 16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi ada keselarasan, ada harmoni antara roh itu dengan roh kita. Momennya dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ingat 3 syarat yang disebut di atas. Nah, ayat 17. Disebut kita itu adalah ahli waris. Maksudnya ahli waris apa? Orang yang berhak menerima janji Allah. Wah, senang ya. Orang yang menerima janji Allah itu apa sih? Orang yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika apa?
jika menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi syarat menjadi ahli waris, orang yang terima janji Allah, syaratnya apa? Menderita bersama-sama dengan Kristus. Ada banyak orang Kristen yang tidak mau membayar harga ketika mereka percaya pada Yesus. Mereka berpikir bahwa ikut Yesus akan jadi sembuh, kemudian tidak pernah sakit penyakit, sukses, kaya, pokoknya semuanya itu keinginan-keinginan daging terpenuhi lah. Padahal di sini ditegur bahwa roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpikir bahwa ikut Yesus pasti kaya, pasti sembuh, pasti sukses, tidak mengalami kemalangan sekalipun, tidak mengalami penderitaan apapun, ini adalah keinginan dunia yang dibungkus secara Kristen. Bukan kehendak Tuhan. Karena jelas, ini firman Tuhan loh ya. Kita tidak boleh melawan firman Tuhan kan. Ngomong, kita tuh ahli waris. Nih ya, saya merah ya. Maksudnya orang yang berhak menerima janji Allah. Nah terus syaratnya, orang yang menerimanya bersama-sama dengan Yesus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ketika kita mau hidup suci. Ketika kita mau hidup kudus, benar, mulia di dunia ini. Itu pasti banyak mengalami pergumulan dan penderitaan. Godaan, pasti. Itulah sebabnya kenapa kita disebut sebagai jika kita tuh menderita bersama-sama dengan Dia. Ada ketidaknyamanan ketika kita mau hidup di dalam kebenaran. Tetapi, perhatikan kalimat selanjutnya. Supaya kita juga apa? Dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ingatlah bahwa kemuliaan itu menanti kelak ketika kita nanti bersama-sama dengan Kristus. Tidak ada perbuatan kita yang sia-sia ketika kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.